nafsu dengan kehidupan pernikahan gitu ya. Dengan berjudul Married is Scary, benarkah semenakutkan itu ya pernikahan? Pernikahan seringkali dianggap sebagai salah satu momen yang paling penting dalam hidup seseorang, namun di balik keindahannya, kebahagiaannya, pernikahan juga menyimpan berbagai tantangan, misteri, dan pertanyaan. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek pernikahan, mulai dari persiapan diri, memantaskan diri, ekspektasi dalam sebuah pernikahan, hingga tantangan yang mungkin akan dihadapi. Seperti itu ya. Juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di webinar kami pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk membuka diskusi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan. Selamat datang semuanya, selamat bergabung dalam webinar Hijana Academy, teman sembuh, teman bertumbuh. Saya akan spill dulu mengapa sih webinar ini menjadi pelajaran ya penting. Ini ada ilmu banyak banyak ilmu pranikah. Mungkin nanti akan dibahas mengenai mengatasi miskonsepsi. Banyak anggapan yang keliru tentang pernikahan, seperti pernikahan harus sempurna, di dalamnya hanya ada kebahagiaan, dan pernikahan akan menghilangkan kebebasan. Webinar ini dapat membantu meluruskan miskonsepsi tersebut. Yang kedua, membahas tantangan. Pernikahan pasti di dalamnya ada tantangan, bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, tanggung jawab, dan menghadapi berbagai tantangan lainnya. Seperti itu ya. Dan tadi juga dijelaskan mengelola ekspektasi dalam sebuah pernikahan. Insya Allah webinar ini dapat membantu mengatur ekspektasi kita yang lebih realistis terhadap pernikahan. Dan mengatasi rasa ketakutan, tadi ya trust issue. Banyak orang yang merasa takut untuk menikah karena berbagai alasan ya. Dan juga memberikan perspektif yang lebih luas, yang insya Allah kami sudah hadirkan narasumber kami yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Tadi Ustazah Ajeng Giyanti LC. Baik, sebelum masuk ke sesi acara, saya ingin kakak-kakak open cam dulu, mungkin ya kita sesi foto bersama dulu. Saya beri waktu 1 menit untuk bisa on cam, karena kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu ya. Terhitung 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik. Baik teman-teman, di tengah-tengah kita juga sudah bergabung nih founder dari Hijana Academy. Baik, kita sapa dulu Kak Vidya. Halo Kak Vidya. Halo, Assalamualaikum. Maaf aku pakai Iya. akun hijau ya. Silakan Kak Vidya, mungkin ada 1, 2 Ya, patah kata dulu untuk ini bisa aku mau menyapa tes dulu teman-teman ya. kita yang semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini. Ya, ini kalau untuk suara cek soundnya ini Aman, apa sih aman ya? aman, Kalau untuk aman. backgroundnya ada? Ada, Oh ada aman, ya. Aman ya berarti ya. aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurma Afdiati Hanas. Di sini saya selaku dari founder Hijana Academy. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar series Kajian Hati Hijana Academy, di mana webinar ini adalah webinar yang pertama kami ya, yang kami selenggarakan secara daring. Dan pasti kalian juga bertanya-tanya apa sih Hijrah Academy itu gitu kan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Hijrah Academy. Hijrah Academy ini adalah platform kelas muslimah di mana tujuan kami dalam membangun komunitas, dan kelas ini tujuan kami yaitu untuk sebagai pemberdayaan muslimah perempuan di Indonesia. Hijain Academy ini akan mengadakan kajian rutin
webinar gratis dan berbayar setiap bulannya. Tujuannya untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan khususnya untuk para muslimah di Indonesia. Adapun webinar yang akan kami selenggarakan yaitu mengenai kesehatan mental, pengembangan karir, self development, ilmu pra dan pasca nikah, dan juga ilmu tentang manajemen keuangan keluarga. Selain itu, kami juga akan membuat workshops. Untuk saat ini kami fokuskan dulu untuk di wilayah Jabodetabek ya, karena untuk domisili kami saat ini di Bogor. Workshop yang akan kami buat yaitu pertama kelas memanah, kelas kreatif seperti memasak, merangkai bunga, merajut, kelas bisnis. Jadi kalau teteh-teteh semua di sini atau kakak-kakak semua di sini, teman-teman semua di sini, kita semuanya anggap aja seumuran dulu ya sini ya. Masih Kalau pada muda-muda teh. ya, Bang. Kalau ada yang punya passion passion bisnis, di sini kami menyelenggarakan kelas wirausaha dan juga kami akan mengadakan event olahraga seperti Ponfit, Zumba, maraton. Tentunya juga akan bekerja sama dengan partner-partner kami. Untuk tidak ketinggalan informasinya, teman-teman semua bisa pantau terus, follow media sosial Hijana Academy. Nanti mungkin Syifa dibantu linknya untuk media sosial, taruh di kolom chat ya, biar teman-teman semua bisa akses, bisa biar lebih tahu Hijana Academy itu seperti apa, dan informasi mengenai webinar dan juga workshopnya gitu. Ya, mungkin cukup sekian sambutannya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Vidya. Teman-teman bisa langsung nanti follow ya untuk sosial media Hijana Academy. Baik, di sini sudah ada Kak Putri Endah, Ustazah Ajeng, ada Anggini, Zafira, Kak Rifko, Kak Anissa, Kak Niari, Kak Fani, Kak Rizky, dan Kak Ahwat. Ini Kak Ahwat siapa ya namanya? Mudah-mudahan teman-teman semua yang join hari ini happy dan selalu bahagia. Em, Baik, mungkin giliran saya. Let me introduce myself. Saya Siti Fatimasya sebagai MC dan pada webinar hari ini sekaligus saya juga co-founder dari Hijana Academy bersama berdampingan dengan Kak Vidya tadi untuk terus mensupport Hijana Academy ini memfasilitasi para ahwat yang ingin sembuh dan ingin bertumbuh bersama. Saya sebagai guru BK basically sebagai konselor dan sedang melanjutkan kuliah psikologi. Jadi dari mulai pertemuan hari ini kita bisa saling sharing-sharing. Baik, kita langsung saja sebutkan rundown-nya, segmen pembukaan oleh MC yang sudah tadi kita lalui bersama. Kegiatan ini akan terbagi menjadi 4 sesi, ya. Satu pembukaan tadi sudah kita lalui bersama, kedua lalu kita masuk pada pemateri pertama oleh Ustazah Ajeng Gianti sebagai narasumber pendakwah dan alumni Al-Azhar Alexandria Mesir, dilanjutkan Q&A dan diakhiri dengan doa penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kalau gitu kita masuk pada sesi materi. Kita sambut narasumber kita, yaitu Ustazah Ajeng Gianti LC. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bini'amatillahi, alhamdulillah, ala barakatillah. Kita semua dapat menyempatkan hadir dalam kegiatan webinar kajian hati. Judulnya adalah Marriage is Scary katanya. Insya Allah kita semuanya walaupun berada di tempat yang berbeda-beda, tapi Allah catat niat kita sebagai niat untuk menuntut ilmu. Maka kalau niat kita untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah catat dengan kebaikan, yang mana kebaikan itu Allah balas dengan 10 kebaikan, bahkan dikali lipat menjadi 700, bahkan ila adafin kathir, banyak sekali. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disediakan kepada Kak Siti Fatimah beserta Hijana Academy yang tadi sudah menyampaikan beberapa mukadimahnya. Insya Allah kita semuanya
senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berkumpul secara offline ya, tatap muka, muajahah bersama-sama Amin. insya Allah. Amin. Aku Insya mau Allah. banget, Ustazah. Iya, insya Allah. Nanti mudah-mudahan ada waktu, ada tempatnya, nanti kita sama-sama ketemu lagi, kita duduk bersama majelis ilmu. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, sama-sama kita bacakan dulu suratul Fatihah. Kita awali hari ini dengan niat untuk menuntut ilmu, dimanapun kita berada, tapi tetap hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita terpaut kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mengamalkan semua amaliyah atau hukum-hukum syariah agama Islam yang sudah diajarkan oleh beliau melalui guru-guru kita, melalui para ulama, melalui para ustadz dan ustadzah yang kita pernah belajar kepadanya. Wa ala kulli niyatin solihatin wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وهذه الفاتحة نهدينا إلى أستاذاتنا وأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأولادنا وبناتنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم اجعل مجالسنا هذا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله اللهم اشرح صدورنا بعلوم رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا على حبيبك المصطفى اللهم يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفاء والوفاء يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا ووسع لنا أرزاقنا وأخلاقنا وجمل بنا قلوبنا وقوالبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Baik, kakak-kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai saat ini, sampai detik ini dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman Islam kita senantiasa kuat bahkan istiqomah sampai nanti akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian kali ini adalah tentang pernikahan. Adapun pernikahan ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi ya, yang kita lihat di media sosial, bahkan mungkin juga teman kita, saudara kita, tetangga kita itu banyak sekali hal-hal yang memang menjadi catatan penting untuk keluarga atau untuk pernikahan antara keluarga kecil bahkan keluarga besar menjadi sorotan daripada kehidupan kita sehari-hari. Biasanya pernikahan itu memang diawali dengan harus diawali dengan rasa suka, rasa cinta itu memang harus. Tidak bisa orang menikah itu tanpa ada rasa cinta. Kalau misalnya zaman dulu orang bisa menikah karena terpaksa atau dinikahkan zaman Siti Nurbaya gitu kan, dijodohkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi rahmat. Nah, makanya kenapa ketika menikah itu doa yang paling bagus itu adalah Rabbana adalah Allahumma barik
Allahumma barik fi hadhihi az-zawj waz-zawjah as-sakinah wal mawaddah warahmah. Barik lahuma. Jadi berikanlah keberkahan kepada mereka berdua, as-sakinah, rasa tenang, al-mawaddah, rasa saling cinta, warahmah, kasih sayang. Karena memang cinta itu adalah sebagian daripada kasih sayang. Adapun prinsip dalam pernikahan dan keluarga itu harus berada pada dasar atau landasan ayat-ayat Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini sudah mengajarkan kita, memberikan informasi kepada kita banyak sekali amalan, banyak sekali larangan untuk hal-hal wabil khusus pernikahan. Bahkan sampai ada satu ayat yang di situ dijelaskan bagaimana cara menggauli istri, bagaimana bersikap kepada suami, dan lain sebagainya. Maka yang pertama itu adalah prinsip dalam pernikahan itu harus didasari dari ayat Al-Quran. Adapun yang pertama berdasarkan batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak boleh seorang laki-laki menggauli istrinya saat sedang i'tikaf di masjid. Itu hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum yang ditetapkan, perintah-perintah yang diajarkan, larangan-larangan yang memang sudah Allah tentukan. Nabi Muhammad SAW itu merupakan contoh teladan yang paling utama. Tidak bisa kita mencontoh orang lain. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalilnya. Dalam Al-Qur'an dikatakan qala Allah taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar daripada natok, daripada lisannya Nabi Muhammad, semua sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan wahyu. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada unsur hawa nafsu. Beda dengan kita. Kadang kita pengen pergi ke masjid nih. Tujuannya apa? Kadang-kadang pergi ke masjid tujuannya biar dilihat rajin sama tetangga. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Semua sikapnya itu merupakan wahyu dari Allah. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Semuanya Nabi Muhammad ajarkan. Maka perlu kita perbanyak referensi membaca atau informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laylatas siyam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim uhilla lakum laylatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Jadi Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita boleh kita melakukan hubungan suami istri jika pada malam di bulan Ramadan. Maka ketika siang itu tidak dibolehkan. Adapun perselisihan-perselisihan yang terjadi antara suami dan istri itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, yang mana ada di dalam surat Al-Baqarah juga. Ayat 229. Allah Subhanahu wa taala mencatat. Jadi kalau kita bingung-bingung, kalau kita pusing-pusing nih bagaimana ya penyelesaiannya, tinggal lihat saja dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Di situ dijelaskan bagaimana at-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Jadi sekarang itu kadang-kadang ada laki-laki yang memang sangat mudah sekali mengatakan pisah, perempuan yang sangat mudah sekali mengatakan pisah. Maka perkara-perkara itu tidak bisa dibuat sebagai candaan. Karena kalimat 1, 2, 3 kalinya itu menjadi
jatuh talaknya atau menjadi jatuh akadnya. Maka ini adalah batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Lalu yang kedua, ketika kita menikah itu kita harus saling ridho. Harus saling rela. Apa? Ridho itu adalah sururul qalbi bimurril qada. Hati kita senang, hati kita bahagia, hati kita menerima dengan sepenuhnya. Kapan? Ketika Allah tetapkan qada, Allah tetapkan takdir yang pahit untuk kita. Contohnya apa? Kadang kalau misalnya masih pacaran, belum menikah, itu pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan jika belum menikah, itu terlihatnya tuh manis gitu kan. Indah. Padahal hakikatnya syaitan itu memberikan perhiasan fazayyana lahumus syaitanu minal mas. Seakan-akan masa pacaran itu masa yang indah. Padahal tidak ada manfaatnya. Kapan menjadi manfaat? Ketika dia menjadikan yang haram tadi, memegang tangan selain muhrim haram, menjadi halal, yaitu dengan akdun nikah. Disitulah beban-beban seorang laki-laki yang mana berubah menjadi suami akan memikul semua beban seorang istri, bahkan keluarga suaminya pun sendiri. Kalau misalnya saling ridho, saling rela, saling memahami antara satu sama lain, maka insya Allah pernikahan itu juga akan berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah mereka atau pasangan suami istri itu harus saling mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, ajak sholat, mengingatkan puasa. Maka menjadi catatan ketika kita memilih pasangan hidup itu, yang paling pertama dilihat adalah sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu bukan hanya tiang agama, tapi inti daripada agama. Rukun Islam kita tahu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua adalah menegakkan atau mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang kelima adalah pergi haji. Dari 5 rukun Islam ini, itu semuanya berada dalam sholat. Kita berpikir, maksudnya seperti apa? Baik, sholat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Dalam sholat ada mengucapkan kalimat syahadat atau enggak? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat itu diwajibkan bagi ain masing-masing. Maka begitu pula seperti sholat. Sholat itu fardu ain. Maka tidak boleh kita nitipkan sholat kepada tetangga kita. Saya nggak mau sholat ya, nitip dong. Saya mau sholat zuhur nih, tapi malas, tolong sholatin saya gitu kan. Niatin sholat zuhur untuk saya. Tidak bisa. Sholat itu masing-masing fardu ain. Lalu selanjutnya adalah berpuasa. Ketika sholat, boleh nggak kita lagi sholat makan? Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika sholat, jika kita makan sedang sholat, sholatnya menjadi batal. Begitu juga dengan puasa. Lagi puasa kita tidak boleh makan, apalagi di siang hari. Apalagi di siang hari. Ketika orang berpuasa lalu dia makan, dia minum di siang hari, maka puasanya menjadi batal. Begitupun sholat. Lalu yang ke-5, yang terakhir adalah pergi haji. Kenapa pergi haji dikaitkan dengan sholat? Kita sholat menghadap kiblat atau menghadap Barcelona gitu. Kita menghadap kiblat. Kiblat itu adanya di
Makkah Al-Mukarramah, yang mana Makkah Al-Mukarramah di tengahnya ada Ka'bah, menjadi titik orang beribadah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, lalu melakukan sa'i, lalu semua orang berdoa menghadap Ka'bah. Sama seperti sholat. Sholat juga kita harus menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka pernikahan itu harus sekali yang paling pertama didasari dengan hukum-hukum Allah. Bagaimana kita mau menjadikan keluarga ini, tujuannya adalah untuk apa? Apakah menikah untuk ingin viral? Apakah menikah ingin langsung pengen punya anak banyak? Apakah menikah pengen biar kaya raya? Jadi niat awalnya. Karena memang innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan kalau dia sudah niat karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya pun dari Allah dan Rasulnya. Pahala yang Allah berikan, pahala yang Nabi ajarkan, amalan yang Nabi ajarkan, itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita menikah itu atau memiliki keluarga itu adalah menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah, lalu rahmah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. 3 aja. Dari mana dalilnya? Kita sudah tahu dalil yang sering kita dengar dalam acara-acara pernikahan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmatan dan rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bahwa dalam ayat-ayat apa? Ayat sakinah, ayat mawaddah, ayat rahmah, itu banyak sekali tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum liqaumin yatafakkarun. Bagi orang-orang yang berpikir. Karena menikah itu bukan langsung pengen menjadi orang yang sukses. 20 tahun kita single, lalu menjadi kaya raya, lalu menjadi sukses. Ketika menikah bersama orang yang mungkin sudah kita kenal puluhan tahun, itu tetap kita awali dari nol. Tetap dimulai dari nol. Bahkan sifat-sifat yang tidak pernah kita tahu jadi tahu. Sifat-sifat yang tidak pernah kita kenal jadi kenal. Bahkan teman-teman yang nggak pernah kita kenal jadi kenal. Artinya tujuan Allah itu menjadikan orang itu berpasang-pasangan agar saling memahami, agar saling mengerti. Jadi bukan hidupnya masing-masing. Apalagi tugas seorang istri. Tugas seorang istri itu sebenarnya cuma satu. Taat sama suami. Enggak lebih. Terus bagaimana itu dengan memasak, mencuci, beres rumah, dan lain sebagainya? Itu merupakan bentuk daripada taatnya kita kepada suami. Kan kadang suami suka minta tolong ambilin bikinin ini, bikinin itu, bereskan ini, bereskan itu. Sayyidah Fatimah Zahra itu mengerjakan semua pekerjaan rumahnya dengan sendiri, tanpa ada bantuan pembantu. Kenapa? Karena ingin mengambil fadilah keutamaan daripada apa? Taat kepada suami. Jadi taat doang sebetulnya. Apa itu kata sakinah? Yang pertama, mari kita lihat lebih dekat makna-makna dan istilah-istilah daripada sakinah. Apa itu sakinah? Kata sakinah itu sederhana. Dapat diterjemahkan secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, tenang, tidak ada huru-hara, tidak pernah, ya ada berantem mungkin 1-2 kali, tapi dalam 1 tahun. Udah gitu, tidak ada selisih paham. Itu merupakan bentuk daripada sakinah. Lalu, sakinah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati. Salah satunya apa? Ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita hadir di masjid, ketika kita hadir di majelis taklim, ketika kita hadir di majelis zikir.
hati kita pasti akan merasakan sakinah. Karena memang itu janjinya Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan apa, Bu? Bahwa orang-orang yang berkumpul fi buyutin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, lalu mereka ngapain? Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, mempelajari sebuah ilmu. Maka Allah turunkan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan rasa tenang di dalam hati mereka. Lalu Allah turunkan rahmat di antara mereka. Sampai yang paling azimnya lagi, yang paling luar biasanya lagi, wa dzakarallahu fi ma indah. Allah sebut nama-nama mereka yang berkumpul di suatu tempat untuk mempelajari ilmu, membaca Al-Quran. Allah sebut nama-nama mereka di arsy. Dan lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, tuh lihat hambaku. Di dunia mereka sedang menuntut ilmu. Di dunia mereka sedang mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran. Maka ketika itulah Allah berbangga, berbahagia kepada hambanya yang datang untuk menuntut ilmu. Lalu selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rasa sakinah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Agar apa? Mereka tabah, mereka ikhlas dalam menghadapi semua rintangan. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas juga apa itu mawaddah. Izin ke belakang sebentar, boleh? Ya, sebentar ya. Baik. Selanjutnya Allah juga jadikan bahwa pernikahan itu mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu merupakan cinta, saling mencintai satu sama lain. Suaminya cinta sama istrinya cinta sama suaminya, atau mungkin istrinya doang yang cinta sama suaminya, suami doang yang cinta sama istrinya. Yang penting ada rasa cinta. Kenapa? Karena orang jika dia cinta kepada sesamanya, dia akan selalu memberikan yang terbaik. Selalu akan memberikan pengorbanan yang luar biasa, karena itu merupakan bentuk cinta kepada sesama. Seperti kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Kita sebut selalu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita cinta sama pasangan kita, selalu kita katakan yang baik-baik, tidak pernah mengumbar keburukannya, tidak pernah membuka aibnya. Itu merupakan bentuk cinta kita kepada sesama. Lalu Allah juga turunkan apa? Rahmah, kasih sayang. Maka kasih sayang itu maknanya adalah jiwa yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Bahkan kasih sayang ini Allah berikan bukan hanya sepasang suami istri saja, tapi seluruh hambanya, seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah berniat untuk menikah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan perintah Allah, maka kita akan ada namanya rasa ridho, rasa ikhlas, rasa menerima. Menikah itu bukan untuk menjadi hebat, tapi apa? Menikah itu merupakan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh setiap insan. Karena nikah itu kan nisfuddin, setengah daripada agama. Kenapa dikatakan setengah dari agama? Karena kita hidup bersama dengan orang yang sama, bertahun-tahun, sifat yang sama, kebiasaan yang sama. Kalau sama teman, kenapa kita jarang berantem? Karena jarang ketemu. Tapi kalau sama pasangan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita tahu keburukannya, kita tahu kebaikannya. Tapi ketika kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sekali yang akan kita syukuri. Salah satunya apa? Allah menjaga kehormatan kita daripada
perilaku-perilaku yang tidak baik. Kalau orang dia punya pasangan, maka sebisa mungkin dia akan menjaga dirinya agar tidak melakukan maksiat. Karena sudah ada wadahnya. Kita belajar ilmunya. Apa itu? Orang-orang yang menempatkan diri pada tempatnya, punya suami, punya istri, punya pasangan, lalu dia bercampur pada tempat yang halal, maka Allah tuliskan itu sebagai sedekah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika menikah itu bukan tujuannya pengen viral, kaya tuh enggak. Harus siap nih mental kita. Wah, saya mau menghadapi manusia seumur hidup. Bagaimana menerima setiap kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan itu pasti senang. Kebahagiaan itu pasti senang. Tapi kekurangan, bagaimana caranya? Memang Allah itu menjodohkan kita kepada seseorang untuk melengkapi. Pasti saling melengkapi. Suaminya seperti ini, istrinya seperti ini. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk ibadah. Iya, tapi kayaknya ngelihat orang bahagia-bahagia aja itu di luar sana. Selfie-selfie, histori yang indah, yang bagus, kayaknya senang-senang aja. Kita tidak pernah tahu di dalam rumah tangga mereka itu seperti apa. Jadi justru yang kita lihat itu adalah apa? Orang-orang yang mohon maaf, mereka memiliki kekurangan. Maka kita akan selalu bersyukur. Allah jadikan manusia itu saling mencintai, saling menyayangi. Sesama ketika berlainan jenis, ketika berlawanan jenis, itu maka wajib baginya adalah menikah. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi menikah itu harus diawali dengan niat yang asli, yang tulus. Apa? Lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan harus siap hati kita, mental kita harus siap. Menghadapi orang, jika dia memiliki kekurangan, apa yang harus kita lakukan? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti janjinya Allah. Qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Pasti Allah uji manusia dengan apa? Dengan berbagai jenis cobaan dan ujian. Tujuannya apa? Agar orang ini menjadi sabar. Orang sabar itu seperti apa ya Allah? Inna lillahi, yang ketika diberikan asobathum musibah, ditimpa musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi, bahwa kita itu semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dengan kalimat itu saja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, makna itu berarti maknanya kita punya apa? Kita tidak memiliki apa-apa. Innalillahi, semuanya punya Allah. Semuanya. Sampai nafas, ilmu yang kita miliki, itu milik Allah. Innalillah. Innalillahi. Semuanya milik Allah. Ketika kita merasakan bahwa dan mengetahui bahwa semuanya milik Allah, maka ketika diambil lagi oleh Allah, ketika kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, kita biasa saja. Kita biasa saja, karena memang hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niat pertama harus benar-benar mantap untuk apa? Ibadah. Ibadah terpanjang. Ibadah terpanjang. Kadang sebelum menikah itu kelihatannya indah nih, kayaknya orangnya baik nih, rajin sholat nih, tidak pernah marah nih, dan lain sebagainya. Ternyata ketika sudah menikah, kok jadi mudah marah, kok dia jadi mudah tersinggung, gitu. Kenapa? Memang hati itu selalu berubah-ubah. Maka doa itu harus selalu kita ucapkan, Allahumma ya muqallibal qulubi wal absari tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Selalu kita baca.
Apalagi fenomena-fenomena sekarang yang semakin hari semakin polemik, semakin hari semakin kesana, semakin aneh. Yang baru menikah tiba-tiba bercerai, yang tidak menikah tiba-tiba, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali permasalahan. Kenapa mereka seperti itu? Karena kurang ilmu. Zaman sekarang ilmu sangat mudah didapat. Sangat mudah sekali didapat. Tapi yang kita cari adalah keberkahan ilmu. Ilmunya itu harus berkah, harus barokah. Apa ciri-ciri ilmu yang barokah? Ciri-ciri ilmu yang barokah menjadikan kita cinta dengan Nabi, lalu yang kedua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Menikah itu bukan hal yang menakutkan, tidak. Allah akan kasih sakinah, mawaddah, warahmah. Itu 3 tuh Allah akan kasih. Tapi syaratnya apa? Dia harus niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Allah akan kasih 3-tiganya dengan niat lillahi ta'ala. Menikah itu bukan, kalau misalnya mendengarkan berita yang macam-macam, yang aneh-aneh dan lain sebagainya, itu kita lihat sebagai film aja, sinetron, hiburan. Oh, ada loh yang menikah akhirnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Berarti ketika kita nanti misalnya mau menikah atau sudah memiliki keluarga, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh kita terjerumus pada masalah yang mana sudah kita lihat. Jadi kadang-kadang pelajaran itu kita dapatkan kapan? Ketika melihat orang lain. Orang lain kok bisa ya begini, oh berarti kita juga harus nih melakukan hal yang sama seperti itu. Kok orang lain bisa ya seperti ini, oh ternyata rahasia ini. Jadi kita ambil manfaatnya, kita ambil baiknya. Adapun yang tidak baik, adapun yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Orang-orang yang beriman itu tidak akan sempurna imannya. Kapan? Ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita sayang sesama saudara, sesama teman, sebagaimana kita sayang terhadap diri kita. Maka kita tidak boleh menghina, la tabaghadu wa la tahasadu, tidak boleh menghina, tidak boleh hasad, tidak boleh membenci, tidak boleh menipu. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi itu menipu, membenci, menghina, itu ketika kita dihina, ketika kita dibenci, ketika kita ditipu, kita nggak suka. Kita tidak akan terima. Maka kita juga jangan melakukan hal itu kepada orang lain. Apalagi ini dengan pasangan, dengan suami, dengan istri. Tumbuhkan rasa kasih sayang. Siapa yang menumbuhkan? Pertama Allah memberikan sedikit, lalu kita pelihara. Pelihara dengan apa? Dengan rasa syukur. Maka ketika orang dengan takdirnya yang menikah muda atau yang belum menikah atau yang sudah menikah lalu berpisah, harus dilihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka tidak akan ada celah kecuali kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sakinah, mawaddah, warohmah itu 3 Allah karuniakan kepada kita. Syaratnya harus lillahi ta'ala. Harus ridho. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Ustazah kalau misalnya ternyata ada tuh yang berpisah. Padahal kok kelihatannya baik-baik saja. Bukannya perpisahan itu dibenci? Iya. Perpisahan, perceraian itu dibenci oleh Allah. Tapi jika ternyata perpisahan, perceraian itu adalah baik bagi mereka, maka tidak apa-apa. Mungkin buruk bagi kita, tapi ternyata itu adalah lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir yang terjadi dalam hidup kita itu kita kemas dengan pandangan yang lebih luas. Maka dikatakan dalam hadis juga kan, qadaru khairihi, takdir baik au syarri atau buruk. Apakah Allah memberikan takdir buruk kepada hambanya? Kan tidak. Allah itu selalu memberikan takdir yang terbaik bagi hambanya. Lalu kenapa ada kalimat buruk? Persepsi atau takdir
yang baik atau buruk itu tergantung daripada manusia. Kalau misalnya manusia ini menganggap bahwa takdir yang dia hadapi, yang dia miliki, yang dia tetapkan itu buruk, maka dia akan selalu bersuuzon kepada Allah. Tapi ketika takdir yang dihadapi, yang diberikan oleh Allah itu dia anggap bahwa itu adalah takdir terbaik, maka dia berhusnuzon kepada Allah, ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, sama Allah akan ditambah nikmatnya lagi, tambah lagi nikmatnya lagi. Jadi bagaimana pola pikir kita, pandangan kita melihat sebuah masalah, melihat sebuah problematika, melihat sebuah keadaan, itu harus selalu dalam positive thinking. Harus selalu dalam keadaan yang selalu husnuzon sama Allah. Oh, mungkin Allah akan menyelamatkan kita. Oh, mungkin Allah akan memberikan kita tempat yang mulia. Oh, mungkin Allah mau menguji kita agar kita lebih sabar. Ada kisah ketika berdoa, doanya gini, ya Allah jadikanlah aku hamba yang sabar, semakin beriman. Akhirnya ketika doanya pengen jadi hamba yang sabar, dicoba terus sama Allah, diuji terus sama Allah, dicoba lagi sama Allah. Kadang-kadang kalimat itu juga harus kita perbaiki. Ya Allah, dari sekarang saya sebagai secara pribadi usikum nafsi bitaqwallah. Ketika berdoa, ya Allah ringankanlah cobaan dan ujian bagi kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberkahan gitu. Jadi minta diringankan ujiannya, minta diringankan bebannya. Maka kan kalau diringankan bebannya, kita akan merasa bahwa nikmat sekali menghadapi musibah, menghadapi cobaan yang Allah berikan sama kita. Kenapa? Karena ringan, bisa kita lalui. Kalau kita bisa lalui, maka tidak ada rasa mengeluh, tidak akan ada rasa mengeluh, kita akan hadapi dengan sebaik mungkin, lalu kita akan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menikah itu tidak menakutkan sekali. Kalau misalnya ada hal yang terjadi di luar sana, sesuatu yang ya problem-problem, masalah-masalah masing-masing, itu bagaimana cara pandang kita. Karena memang Allah pasti akan uji kita dalam segi apapun. Ada orang yang keluarganya baik, anaknya baik, suaminya baik, ekonominya diuji. Ada yang suaminya tidak baik, ekonominya aman, anak semua sehat, dengan mertua aman, ternyata diuji dengan perihal suaminya. Ada lain sebagainya. Jadi setiap orang itu beda-beda ujiannya, setiap orang itu beda-beda cobaannya. Nah, apa yang menjadi apa yang menjadi penguat setiap manusia? Bagaimana dia mampu melihat sebuah masalah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin dikeluhkan semakin berat, semakin ditanya semakin susah, semakin berusaha dilupakan itu semakin keinget. Maka bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah. Perbanyak zikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan Rajab, sebentar lagi memasuki bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah penentuan daripada akhir amalan kita selama 1 tahun yang lalu. Maka di pertengahan bulan Sya'ban kita disunahkan untuk membaca surat Yasin, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Disitulah Allah tutup amalan kita selama 1 tahun yang lalu, dan Allah catat amal kita yang 1 tahun yang akan datang. Maka kita mulakan dengan yang baik-baik, memperbanyak zikir, memperbanyak solawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh. Jadi intinya adalah mau menikah, mau tidak menikah, mau berkeluarga, tidak berkeluarga, bergaul, mau sendiri, mau banyak sekali keadaan. Yang paling penting adalah kita selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan semuanya ketetapan, ketentuan takdir yang baik yang sudah Allah catat untuk diri kita masing-masing. Kalau kita husnuzon, selalu berpositif, selalu melihat masalah dunia itu tidak terlalu berat. Hadapi saja, jalani saja. Insya Allah ketika kita niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita kuatkan ibadah kita kuatkan
sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, tanpa perlu diminta, pasangan kita atau keluarga kita pasti akan mengikuti. Dan itu menjadi amal baik bagi kita dan bagi keluarga-keluarga kita. Sakinah, mawadah, warahmah itu akan Allah berikan bagi mereka yang berniat lillahi ta'ala untuk membangun keluarga, tujuannya adalah ibadah. Gitu. Mungkin cukup atau masih ada waktu lagi? Ustazah, sepertinya kita bisa masuk ke sesi Q&A. Baik. Sudah ada pertanyaan di kolom chat, namun saya izin menyimpulkan dulu Ustazah dari apa yang sudah disampaikan, bahwa ternyata pernikahan itu kita jangan terlalu berekspektasi isinya bahagia terus ya Ustazah. Betul. Jadi siap kecewa. Siap kecewa. Tadi Ustazah mengatakan bahwa kita harus menerima dan yang paling penting adalah taat pada suami gitu ya. Cuman Ustazah yang banyak teman-teman yang konsul ke saya tentang suaminya, tapi ya suaminya tuh ilmu untuk menjadi pemimpin rumah tangganya juga bahkan masih kurang, bahkan belum paham apa itu peran dia sebagai suami gitu ya. Sebagai suami, sebagai imam, sebagai ayah gitu ya. Karena sebagai anak dari ibunya, bagaimana dia bisa bijak antara tetap memprioritaskan istrinya namun tidak menelantarkan ibunya, itu banyak sekali ya problematika yang seperti itu. Ini pertanyaan dari saya dulu ya. Baik, baik. Kebetulan saya juga trust isu ya dengan sebuah pernikahan gitu. Jadi nanti saya buka sesi pertanyaan buat teman-teman yang lain. Sekaligus tadi merangkum juga di sini diselipkan pertanyaan ini dari pribadi saya sendiri. Jadi apakah ikhtiar yang terbaik tuh di di jalan atau tempuh dengan cara ta'aruf saja saja gitu. Hmm. Terus yang Kalau kedua mengenai ibu, apakah itu ibu ustazah ya? apa? Yang di selembaran itu ibu ustazah atau bukan? Itu ibu untuk apa peserta Oh, webinar ini Bukan. bukan sih. tadi ada yang bertanya, itu diperjualbelikan nggak sih Kak, Kak Vidya? Enggak, itu enggak diperjualbelikan, jadi memang untuk peserta webinar Oh, ini free ya? nanti bakal dapat e-book Oh iya, gitu. alhamdulillah kalau Heeh. gitu. Oke, jadi yang tadi yang pertama pertanyaannya, ikhtiar terbaik itu apakah harus ditempuh dengan hanya jalan ta'aruf? Yang kedua, tolak ukur kita boleh mengajukan perceraian itu apa, Ustazah? Hmm. Baik, untuk ikhtiar itu yang pertama adalah ta'aruf, betul. Lalu yang kedua istikharah. Istihoroh itu bisa kita yang melakukan atau kita minta tolong dengan orang yang soleh. Entah guru kita, entah ustadz kita, entah syekh kita. Saya mengajukan, Ustadz, syekh, guru, saya ada calon. Ini fotonya. Orang mana? Nanti beliau pasti akan nanya, minta tolong diistihorohkan. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kalau kita yang melakukan istihoroh, kita cenderung kepada salah satu. Maka akhirnya pilihan kita ya kepada yang kita cenderungi. Tapi ketika kita minta tolong kepada orang lain, yang mereka itu tidak tahu latar belakangnya, tidak pernah tahu dan lain sebagainya, ketika kita minta tolong kepada beliau, dengan yakin sebenar-benarnya bahwa mereka adalah orang yang baik, orang yang soleh, bahwa beliau ini adalah guru kita, maka insya Allah akan diberikan petunjuk. Nah, jadi ikhtiarnya itu adalah selain kita ta'aruf, lalu kita minta minta opini lah ya atau minta bantuan untuk diistihorohkan terhadap seseorang ini. Apakah beliau itu adalah, atau apakah dia itu merupakan jodoh saya yang terbaik atau tidak gitu kan. Insya Allah akan diberikan jawaban. Tapi menikah itu adalah takdir yang bisa dipilih. Kenapa? Ketika kita dihadapkan oleh pasangan atau calon, satu, dua, tiga,
Ketika kita memilih salah satu di antara yang tiga, misalnya bagi kita itu adalah yang terbaik, maka disitulah jalan hidup kita. Ketika kita memilih satu lagi dengan alasan misalnya dia itu adalah yang pintar atau dan lain sebagainya, maka takdirnya pun akan berbeda. Maka itu takdir pilihan. Dengan siapapun kita akan memiliki catatan sendiri. Tidak semesti misalnya hidupnya bahagia, senang ketika awal menikah, lalu dengan mudah punya anak dan lain sebagainya, tiba-tiba di tengah pernikahan akhirnya berpisah karena dipanggil oleh Allah. Kan itu kan juga sama catatan. Jadi semuanya punya catatan, semuanya punya catatan. Lalu tadi pertanyaannya adalah untuk perceraian ya, betul. Untuk perceraian itu sesuai dengan aturan agama yang ada, bahwa perpisahan itu dengan tahap-tahapnya, yang paling di apa namanya yang paling menjadi beban terberat itu adalah jika dia sudah melakukan tindak ringan tangan atau melakukan KDRT. Lalu yang kedua, jika dia sudah mulai berselingkuh. Kenapa? Karena memang orang yang melakukan zina dan dia sudah menikah, dalam Al-Quran pun dicatat bahwa hukumannya adalah rajam. Kenapa harus dipertahankan? Begitu. Jadi itu karakter orang yang tidak akan bisa berubah. Dan tidak semua, menjadi note yang menjadi catatan, tidak semua perpisahan itu buruk. Maka kenapa dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa tidak ada kalimat misalnya at-tolaku halalul wa haram, enggak. Tolak itu wakil, terjadi atau tidak. Kenapa? Karena memang hukumnya menjadi makruh. Kalau hukumnya makruh, bisa jadi menjadi kebaikan bagi keduanya, bisa jadi menjadi keburukan bagi keduanya. Tengah-tengah dia. Tengah-tengah, bahkan hampir dibenci. Kenapa? Kalau masih bisa dipertahankan, cuman hal sepele, misalnya salah paham, selisih paham, atau misalnya ekonomi yang kurang, itu kan masih bisa dibicarakan. Tapi jika dia sudah melakukan ringan tangan, kenapa? Karena akan membahayakan. Jadi dilihat mudorotnya. Mudorotnya lebih banyak atau lebih sedikit nih. Kalau dilanjutkan kayaknya mudorotnya lebih banyak nih Bu. Kenapa? Karena dia orangnya temperamen misalnya ya, nauzubillah. Atau misalnya dia suka jajan di luar. Kan bahaya ya. Suka jajan di luar nanti akhirnya menularkan penyakit. Nah, itu mudorotnya lebih banyak, maka ditinggalkan. Tapi jika mudorotnya lebih sedikit, ya cuman gara-gara ekonomi aja, kan bisa sama-sama membangun bisnis, bisa sama-sama melakukan pekerjaan, saling membantu, begitu. Jadi tolak ukurnya itu adalah yang paling pertama, dilihat dari mudorotnya. Mudorotnya lebih banyak dia tetap bersama, kalau misalnya mudorotnya lebih banyak karena dia bersama, maka berpisah juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kisahnya waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, lalu datang ketika Nabi Ishak bertanya kepada istrinya, lalu istrinya menceritakan keburukannya dan lain sebagainya. Lalu Nabi Ibrahim memerintahkan untuk kepada anaknya untuk berpisah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena ternyata banyak mudorotnya kalau bersama. Ketika beliau berpisah lalu menikah lagi dengan seorang istrinya adalah istri yang soleha, yang lebih baik, lalu diberikan keturunan yang baik. Itu wallahu alam bisawab, itu secara logika saja, karena hakikatnya semua itu adalah pilihan kita. Semua itu pilihan kita. Kita hanya meminta kepada Allah diberikan yang terbaik, apa yang sudah kita pilih. Kita meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan terhadap apa yang kita hadapi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Boleh lanjut ke pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat ya Ustazah ya, saya bacakan ya. Saya izin bacakan mulai dari yang pertama dulu. Izin bertanya, maaf bila mengulik kolom chat. Izin Ibu, bagaimana cara menurunkan ekspektasi bahwa calon belum bisa memberikan tanda cinta sebesar orang tua kita, terutama mungkin kita patokannya ke ayah ya. Sehingga nanti kita tidak memiliki rasa kekecewaan bila terdapat perbedaan saat setelah menikah nanti. Sebagai contoh, ayah memanjakan kita seperti Tuan Putri,
Nah, namun bahasa cinta calon pasangan tidak semaksimal itu. Di sisi lain, calon sangat baik, mau menjadi imam, keluarga, dan bertanggung jawab. Hmm. Untuk menurunkan ekspektasi itu dari awal kita memang ketika menikah harus niatnya lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, yang ayat yang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita itu semuanya milik Allah. Berarti kalau kayak gitu, setiap orang masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tidak bisa, kita tidak boleh mengharapkan kepada manusia, apapun itu. Kenapa? Karena hakikatnya segala sesuatu itu Allah yang mengatur. Adapun misalnya bentuk kasih sayangnya dan yang lainnya dan lain sebagainya itu tidak seperti ayah kita. Maka disitulah kita harus la'allakum yatafakkarun, kata Allah, agar kalian itu berpikir. Bahkan liqaumin yatafakkarun, untuk orang-orang yang berpikir. Kenapa? Karena kita harus selalu merenung. Kalau dalam agama lain, ya, dalam ilmu yang lain, itu ada namanya meditasi yang dia akhirnya diam terus matanya merem dan lain sebagainya. Kita mau punya setiap satu hari minimal itu 5 waktu sholat. Sholat itu adalah bentuk meditasi terbaik. Kenapa? Karena dia merenung bukan hanya dirinya sendiri, tapi dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita curhat sama Allah, minta diberikan yang terbaik. Jadi kita lihat, jadi kita lihat sisi kebaikannya apa? Oh, dia orangnya suka membantu, dia orangnya suka lebih menyayangi anak daripada istrinya, dia orangnya dan lain sebagainya. Yang kita lihat itu kelebihan-kelebihannya. Yang kita lihat itu segala sesuatu yang baik darinya. Yang buruk itu tidak usah kita lihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat buruknya, itu pasti kita akan kesal. Kalau kita lihat buruknya, kita ingat buruknya, pasti kita tidak akan puas. Kok dia nggak kayak gini sih kayak si Anu? Kok dia nggak kayak gini sih kayak si dia? Gitu. Tapi yang kita lihat, yang kita perhatikan adalah apa yang sudah dia berikan kepada kita. Apa yang sudah dia lakukan untuk keluarga kita. Apa yang sudah diusahakan untuk anak-anak kita. Maka ketika kita melihat semua kebaikannya, kita akan bersyukur, kita akan selalu berterima kasih kepada dia. Kalau orang yang berterima kasih kata Allah apa? Ditambah lagi nikmatnya. Jadi hanya butuh perbaikan konsep. Hanya butuh perbaikan pandangan. Pandangan kita dilihat untuk apa nih? Pandangan kita untuk melihat sesuatu yang baik atau yang buruk. Oh, kalau misalnya yang buruk ya pasti otomatis akan kurang terus. Tapi ketika pandangan kita melihat sesuatu yang baik, maka kita akan selalu berterima kasih. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya dari Kak Dini, izin bertanya, cara mengatasi ketakutan akan komitmen jangka panjang dalam pernikahan bagaimana? Dan bagaimana cara menjaga romantisme dalam pernikahan? Ini mah lebih lebih ke psikologi ya pertanyaan. Kalau pertanyaan bagaimana cara menjaga romantisme, kalau saya sebagai pribadi ya sisi penglihatan kita yang punya agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita paling paling sedikit bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika memanggil istrinya tidak dengan sebutan nama, bahkan dengan sebutan yang paling dicintai oleh istrinya. Dan itu pun harus kita lakukan, harus kita aplikasikan kepada pasangan kita. Bagaimana cara kita memanggil pasangan kita? Enggak pakai namanya, Budi, gitu kan. Orang pasti akan tersinggung. Budi siapa? Padahal nama dia Budi. Kita panggil dengan nama yang bagus, sayang, ayah. Itu kan sebutan yang indah. Kenapa? Ketika orang dipanggil dengan sebutan bukan namanya, dia akan merasa terhormat. Kita menyebut kepala sekolah aja dengan kalimat bapak, yang terhormat bapak, kepsek gitu. Padahal nama kepseknya misalnya Wahyu gitu kan, tapi kita sebutnya bapak kepsek, bapak kepala sekolah, bapak wakasek. Ini kita panggil orang yang 24 jam bersama kita.
Kalau kata orang Bekasi namanya kebangetan gitu. Panggil sama orang yang 24 jam kebangetan banget gitu. Manggilnya begitu. Kita panggil dengan kata-kata yang baik, yang indah gitu kan. Kita kan senang dipanggil sayang, kita senang dipanggil bunda, kita senang dipanggil mama. Kita juga sama panggil pasangan kita dengan yang bagus. Terus menjaga romantisme ya seperti itu. Kita jaga kata-katanya, kalimatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Orang yang beriman kepada hari kiamat, yang beriman kepada hari akhir, kata Allah apa kata Nabi apa? Falyakul khairon. Katakan kalimat-kalimat yang baik, aw liyasmut atau diem. Kita nih kalau pengen marah, rasanya itu kita pengen mengucapkan kata-kata kotor, betul ya? Pokoknya saya kesel banget sama dia, oh segala disebutin. Kalau kita punya ilmu, kita ada pelajaran yang kita dapati, oh kata Nabi, daripada kita mengatakan kalimat yang buruk, usmut, diam, silent, diam saja. Diam itu punya makna, bahkan nilainya itu benar-benar seperti emas. Kenapa? Satu, ketika kita diam di antara orang-orang bodoh, maka kita akan terlihat menjadi pintar. Lalu yang kedua, ketika kita diam bersama di antara orang-orang yang pintar, maka kita berada pada golongan mereka. Kenapa? Kalau kita berbicara dengan orang pintar lalu salah, kita ketahuan bodohnya. Kalau misalnya kita berbicara di antara orang bodoh, kita sudah jelaskan orang bodoh itu tidak akan paham. Maka diam di antara dua keadaan ini adalah nilainya sangat besar. Bahkan makanya dikatakan silent is golden. Diam itu adalah emas. Begitu. Apalagi ini pengen marah. La takdob, Nabi udah bilang la takdob, farodana miroron, jangan marah. Karena marah itu akibatnya banyak sekali kemudorotannya, keburukannya. Kalau pengen marah, mending diem. Bagaimana kita mengelola nih perempuan? Kalau perempuan kan pengen marahnya adalah mengucapkan gitu ya, ditiup. Perempuan kan kalau kalau lagi marah pengennya ditiup. Wow gitu, wah nyembur gitu. Nah disitulah kembali lagi kepada hadisnya Nabi bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Orang yang sempurna imannya adalah mereka yang hawa nafsunya tidak selalu diikuti. Yang mana hawa nafsunya ngikutin kita. Kita pengen ini hawa nafsu, pengennya marah, kita tidak marah. Itu berarti orang imannya sempurna. Hawa nafsunya pengen makan bakso setiap hari, tidak makan bakso setiap hari. Hawa nafsunya pengen jajan nggak mau masak, tidak jajan setiap hari. Seperti itu. Jadi hawa nafsu yang kita kelola. Itu dengan tahap apa? Dengan tahap belajar. Belajar di mana? Di majelis. Seperti ini webinar, informasi-informasi yang kita dapatkan. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan teman-teman yang vibe, yang positive vibe, yang punya positive thinking gitu. Jadi seperti itu. Tumbuhkan romantis dengan apa? Kalimat kata-kata aja, kata-kata kalimat salah ucap aja, ribut. Ya, salah ucap ribut. Oh iya salah ucap bikin ribut. Maka memang lisan ini harus benar-benar dipelihara, dijaga. Maka daripada kita berkata-kata yang buruk, lebih baik kita berzikir atau diam. Itu lebih lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawaban saya bisa bisa apa ya, bisa memberikan kepuasan ya. Karena memang intinya sekarang itu dunia ini sudah seperti kacau balau kata Nabi, udahlah kalau udah ngelihat dunia kacau balau kayak gini udah ngikutin semua sunnah Nabi aja. Yang paling gampang udah belajar. Gak usah ngikut tren-tren apalagi flexing gitu ya Allah. Gak ada habisnya. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tolak ukurnya balik lagi ke syariat ya Ustazah ya. Betul, semuanya itu kepada agama. Hmm. Alhamdulillah sudah terjawab. Lanjut, ada pertanyaan lagi Ustazah. Ini ada Ya. dari akun yang bernama Ahwat. Izin pertama,
izin bertanya Ustazah, umur saya masih 20 tahun dan sudah ada yang mengajak menikah. Keluarga saya termasuk toksik dan broken home. Meskipun saya sudah merasakan trauma berada di keluarga ini, saya juga takut akan mengalami apa yang keluarga saya alami. Saya takut jadi orang tua yang seperti orang tua saya. Saya bingung jika terus berada di lingkungan keluarga yang tidak sehat, saya akan menjadi orang yang buruk tanpa saya sadari. Namun jika saya memutuskan untuk menikah, saya juga takut gagal dalam pernikahan tersebut. Jadi dilema sepertinya. Ah, iya, iya, iya. Masih 20 mah, masih ini ya, apa namanya? Masih panjang ya Ustaz ya. Masih ya, Masya Allah lah. Masih bisa Kalau ya melanjutkan. mudah-mudahan dia dikasih umur yang panjang ya. Itu kembali kepada pribadinya masing-masing, kembali kepada kakak juga. Kalau misal memang sudah mantap, sudah siap untuk menjalani rumah tangga, ya silakan gaskeun. Tapi kalau misalnya ternyata, oh enggak, saya masih pengen mengeksplor, saya masih pengen mempelajari ilmu agama lebih jauh lagi dan lain sebagainya, itu ya silakan. Itu semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Adapun untuk keluarga yang toksik, eh, orang tua yang problem, itu harus sangat kita sadari. Apa yang kita sadari dan harus sangat kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Orang tua zaman dahulu tidak mendapatkan ilmu parenting, tidak mendapatkan ilmu agama sebebas sekarang. Artinya apa? Kita harus mampu memaafkan orang lain. Orang tua harus kita maafkan. Harus kita maafkan. Jangan kita melihat keburukan orang tua. Salah satu la yuntaqodu nabiha. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam, kalam daripada ulama, 3 orang yang tidak boleh sama sekali dimusuhi. Yang pertama, bapak. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalam daripada ulama kita Imam Abul Azaim radhiyallahu anhu. 3 orang tidak boleh kita musuhi sama sekali. Iya, tapi ya saya tuh kesel banget sama orang tua saya tuh begitu, kalau ngomong kenceng dan lain sebagainya. Mungkin itulah bentuk ujian kita. Bisa jadi kita punya pasangan yang baik. Bisa jadi kita punya teman yang care. Bisa jadi kita punya saudara yang care. Tapi ternyata orang tua kita yang menjadi cobaan untuk kita. Dan itu berat. Selagi orang tua masih hidup, Allah coba seperti itu. Bagaimana kita bisa memaafkan kedua orang tua kita terhadap itu, kan namanya trauma masa lalu. Orang tua juga sebetulnya tidak mau bersikap seperti itu. Tapi keadaan yang membuat. Orang tua juga sebenarnya tidak mau menjadi terjerumus pada masalah seperti itu. Kenapa? Karena ilmu yang kurang saat mereka waktu masih kecil. Maka kita bersyukur. Dan memang cobaan kepada orang tua itu luar biasa. Tapi ingat, selama kita berbakti kepada orang tua yang mohon maaf, punya problem seperti itu, maka Allah akan turunkan keberkahan ketika mereka sudah wafat. Sekarang kita ngerasanya kesel, kenapa? Karena masih ngeliat. Tapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, sudah wafat, lihat, semua rezeki akan Allah mudahkan untuk kita. Kenapa? Karena saat itu kita tidak membenci orang tua. Artinya membenci itu nggak sampai membunuh gitu kan ya, atau misalnya menghina-hina depan muka, nggak usah. Mau kita seperti apakan oleh orang tua, di depan orang tua, silent, diam aja. Hati ini berontak, memang pengen marah, pengen kesel gitu kan. Tapi begitulah kita harus mengelola hawa nafsu. Ya kalau di belakang mah nggak apa-apa, misalnya, kesel banget sama ibu anu nggak apa-apa. Tapi kalau di depan jangan sama sekali. Tidak boleh kita menghina orang tua di depan matanya. Kenapa? Karena akan menyakiti. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tuh ada di ridho orang tua. Tapi kalau masih 20 tahun, lihat nih udah mantep atau belum nih. Karena memang kalau sudah menikah, fokus kita bukan kepada teman-teman. Fokus kita kepada keluarga. Alhamdulillah kalau misalnya pasangan kitanya bisa memahami. Ketika kita mau ada kajian, beliau izinkan. Kan kita kalau sudah menikah tuh harus izin. Saya mau ada kajian, saya izin, diizinkan.
Tapi kalau tidak diizinkan ya tidak boleh pergi. Nah, jadi harus panjang. Oh, kalau misalnya menikah itu kita harus siap nih, mantep nih, standby nih di rumah nih. Kalau misalnya tidak dikasih izin ya tidak boleh. Itu kalau misalnya diizinkan ya berangkat gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah mantap ya silahkan. Tapi kalau misalnya masih pengen melanglang buana, pengen ikut kajian ke sana kemari, itu ya lebih baik diurungkan terlebih dahulu. Karena menikah itu yang paling tepat itu bersama orangnya, bukan waktunya. Begitu. Orangnya tepat, silakan. Kalau misalnya waktunya belum tepat, ya jangan dulu. Walaupun waktunya sudah tepat, tapi orangnya belum tepat, jangan. Tapi kalau misalnya waktunya sepertinya kok kayak cepet banget gitu. Tapi memang Allah sudah udah atur bahwa ini adalah jodoh kita. Tapi ingat ya, jodoh itu pilihan. Dengan siapapun, takdirnya akan berbeda. Jodoh itu pilihan. Mau sama dia boleh, mau sama ini boleh, mau sama itu boleh. Semuanya pilihan, tergantung kepada kita. Begitu. Jadi kita benar-benar harus memilih nih, oh, dia orang mana, oh, agamanya seperti apa, keluarganya seperti apa, begitu. Yang paling penting adalah harus dilihat daripada agamanya. Karena zaman sekarang memang yang menjadi inti daripada urusan-urusan itu adalah agama. Insya Allah agamanya bagus, sholatnya dijaga, maka keluarganya juga akan terjaga insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah sudah menjawab pertanyaan. Saya izin membacakan satu pertanyaan lagi. silakan. Ini Mudah-mudahan justru bisa menjawab. pertanyaan yang ini ya. Saya kayaknya mewakili para akhwat di luar sana gitu ya. Hmm. Yang salah satu alasan kenapa trust isu juga ada campur tangan mertua dalam sebuah pernikahan itu banyak terjadi seperti itu ya. Hmm. Izin Ustazah, aku mau tanya lagi kata Kak Nur gini Badriah. Bariah. Hmm. Kebanyakan orang tua dulu selalu bilang selama selamanya anak laki-laki adalah milik ibunya. Hmm. Gitu. Beberapa teman saya pun dapat suami yang mertuanya terlalu mencampuri urusan pernikahan anaknya, Hmm. seperti keuangan anaknya, anak lelakinya tidak boleh dipegang istrinya dan lain-lain. Keuangan anak lelakinya tidak boleh dipegang istrinya. Tapi berbeda dengan mertua saya. Baik mertua saya, bagi saya, mertua saya, anak lelaki sampai kapanpun milik ibunya. Adalah ketika anak belum mapan. Orang tua dari suami harus membantu ekonomi, ilmu agama, dan lain-lain dalam pernikahan anak. Dalam agama kita sebenarnya bagaimana sih peran orang tua suami atau peran mertua ya dalam pernikahan Hmm. anak lelakinya? Hmm. Baik, untuk peran laki-laki ketika mereka sudah berkeluarga, memang dia tanggung jawabnya tetap dua. Enggak, hanya laki-laki, kita juga sama perempuan. Kita bakti sama suami dan juga sama orang orang tua. Suami juga sama. Harus memperhatikan istri dan harus memperhatikan ibunya. Tapi urusan rumah tangga itu tidak menjadi kewajiban, urusan rumah tangga atau urusan keluarga besarnya itu tidak menjadi kewajiban si anak laki-laki ini. Adapun membantu perekonomian keluarganya atau ibunya daripada si laki-laki itu adalah menjadi hak daripada menjadi kewajiban daripada si suami dengan catatan harus dengan izin istri gitu. Jadi nggak boleh nih misalnya suami ngeluarin uang ngumpet-ngumpet untuk membantu keluarganya. Karena apa? Dalam rumah tangga, suami itu sudah menjadi kepala keluarga. Maka tanggung jawab dia yang paling utama itu adalah keluarganya. Ibunya, bukan kita mensekundirkan, bukan kita menduakan. Itu memang menjadi kewajibannya. Tapi harus dengan izin istri. Dan itu juga harus dibarengi dengan ilmu. Kalau misalnya dia tidak punya ilmu, kita tidak bisa memaksakan. Apalagi misalnya dia tidak punya ilmu, lalu kita kasih tahu dengan cara yang kurang baik, pasti dia akan marah. Kenapa? Karena saya kepala keluarga, saya yang mengatur. Bagaimana caranya? Yang paling mudah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan pintu hatinya. Pintu hati siapa? Ya orang yang tidak suka dengan kita. Entah itu ibu mertua dan lain sebagainya. Cobaannya masing-masing.
Mungkin kenapa ibu mertua selalu minta sama kita, alhamdulillah mungkin Allah kasih kita rezeki yang berlebih sehingga kita mampu membantu. Tapi ya ingat, semua bantuan yang kita berikan kepada saudara kita, kepada teman kita, bahkan kepada kedua orang tua kita, Allah akan balas. Jika tidak dibalas di dunia, Allah balas akhirat. Dan pasti itu Allah balas. Harus penuh keyakinan. Makanya zaman sekarang itu al-hayatul hakikiyah, kehidupan yang sebenarnya itu adalah apa? Yakin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, sebenar-benarnya. Semua yang kita berikan, Allah akan balas. Mau itu kebaikan, mau itu keburukan. Rezeki yang kita berikan, yang kita keluarkan, pasti Allah akan ganti. Pasti itu, nggak ada ragu. Tidak ada ragu. Pasti. Dan itu harus diyakini benar. Itu harus kita, kita afirmasi. Afirmasi selalu. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Ketika kita sedekah, saya yakin Allah akan ganti. Ketika kita keluarkan zakat, saya yakin Allah akan bersihkan harta kita. Ketika kita membantu teman, saya yakin Allah akan bantu saya. Dan itu harus diafirmasi terus. Biar kita makin yakin. Jadi zaman sekarang kan, ntar mau diganti nggak nih? Apa yang bisa saya dapatkan kalau saya membantu kamu? Itu tidak boleh. Semua Allah akan ganti. Semua Allah akan ganti. Ini kalau dalam agama, suami tugasnya adalah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jika ingin membantu keluarganya, bagaimana? Boleh. Intinya apa? Komunikasi, berbicara, ngobrol pelan-pelan. Apa yang ingin diberikan. Bahkan kalau bisa itu seorang istri mendukung. Bilang sama suaminya, Pak, mama kasih uang nih, timbang 50.000 buat jajan beli bakso. Itu senang banget. Suami akan merasa dihargai. Oh, ternyata istri saya care ya sama keluarga. Maka nanti ketika seperti itu, kepercayaan suami akan penuh kepada istrinya. Insya Allah. Insya Allah. Wallahualam bishawab. Jadi semuanya itu bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan sesuai dengan aturan agama. Memang iya milik ibunya, tapi ingat, dia juga punya keluarga. Jadi yang harus dibuka adalah kita harus memahami, ya orang tua dikasih tahu keras marah, nggak dikasih tahu tersinggung. Kita juga mungkin akan seperti itu. Jadi ya ketika orang tua masih ada, kalau masih bisa dibantu, tidak apa-apa, bantu saja. Cuman untuk mengelola masalah keuangan itu harus keluarga inti saja, suami dan istri saja. Adapun ibu mertua jangan sampai ikut campur. Kenapa? Karena memang ketika keluarga ada orang ketiga, mau siapapun itu tidak dianjurkan dalam agama. Baik, buruk, hanya yang dua saja yang tahu. Suami tahu, istri tahu, suami tahu. Baik, buruk, hanya dua saja. Tidak boleh sampai keluar, tidak boleh ada orang ketiga masuk. Kenapa? Karena jika ada orang ketiga masuk, itu pasti akan menjadi rusak. Gitu. Ini sudah menjadi bahan penelitian bagi para guru-guru kita semuanya. Jadi harus dijaga. Jangan sampai ada orang ketiga masuk dalam urusan rumah tangga. Gitu. Kalau dalam urusan bisnis mungkin ada pekerjaan atau bisnis yang dilakukan berdua itu tidak apa-apa. Tapi untuk masalah keluarga jangan. Apalagi masalah pribadi. Entah itu anak, punya anak berapa dan lain sebagainya. Jangan. Ekonomi dapat gajinya berapa. Kalau bisa nggak usah keluar. Suami kita dapat gaji berapa, jangan sampai orang lain tahu. Gitu. Untuk apa? Nggak ada faidahnya. Jadi nggak ada manfaatnya. Tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tadi kakak siapa yang terakhir tuh? Kak Dini, Ustazah. Kak Dini ya. Ya, insya Allah terus berdoa sama Allah. Ya kita semua tugas kita hanya berdoa. Berdoa, minta sama Allah agar dimudahkan dalam setiap urusan, diringankan semua cobaan, ujian. Tugas kita sekarang di dunia yang sangat-sangat kacau balau seperti ini udah minta Allah jaga aja dari musibah, dari bala semuanya. Udah macem-macem ya musibahnya, ada kadang-kadang kasus ain lah dan lain sebagainya. Udah
Kalau bisa kita jaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dan dengan salah satunya yang paling utama itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah sudah saya bacakan semuanya pertanyaan-pertanyaan di kolom chat dan juga sudah dijawab sangat detail oleh Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah Ajeng. Berarti saya simpulkan berarti untuk yang case yang terakhir itu peran mertua itu sebetulnya tidak boleh terlalu jauh ya untuk Oh, enggak. intervensi hubungan Hmm, pernikahan anaknya gitu ya. hmm. Jadi kalau ada laki-laki atau suami yang punya pemikiran atau pola pikir, ya kan saya suaminya, saya imamnya, istri nggak perlu tahu itu berarti salah ya Ustazah ya. Ya, tidak boleh. Keluarga itu harus saling mengetahui suami dan istri perkara apa. Jadi segala keputusan apapun hanya diskusi antara suami dengan istri. Betul. Yang sekiranya itu jawaban dari pertanyaan terakhir. Sebelum closing Ustazah, tadi Ustazah mengatakan jika suami selingkuh maka itu jadi tolak ukur kita boleh pengajuan cerai. Tapi apabila case-nya beda, ternyata suami itu menikah siri ini yang banyak gitu ya. Hmm. eh, itu apakah jadi tolak ukur kita juga untuk bisa mengajukan cerai? Karena kan ini case-nya menikah bukan zina ya, Hmm. Ustazah. Kalau misalnya menikah itu kan kita lihat dari segi ini ya, dari segi agama dulu. Jika istrinya mengizinkan, kalau mau lanjut ya silahkan. Lalu yang kedua dari segi negara. Negara itu kan hanya mengakui pernikahan satu. Betul ya? Indonesia itu hanya mengakui pernikahan hanya satu. Nah, kalau misalnya dia menikah siri, ya berarti dia tidak tercatat di KUA. Dia tidak tercatat di KUA. Maka nanti, jadi kita harus berpikirnya panjang ketika anak ini mau lahir gitu kan. Lalu nanti akte kelahirannya nanti otomatis bapaknya tidak akan tertulis. Yang ditulis hanya ibunya. Kenapa? Karena tidak ada buku nikah yang tercatat di KUA gitu. Kalau misalnya memang yang satu ridho, ya mau melanjutkan dengan tahap poligami ya silahkan, saya tidak melarang, tapi tetap bahwa fawahidatun wahid satu itu lebih baik karena hakikatnya manusia itu tidak akan pernah berlaku adil. Bukannya saya menolak poligami, tapi saya lebih kepada satu aja nggak habis gitu ya, satu aja nggak habis gitu. Itu kan hawa nafsu juga kan, itu kan hawa nafsu juga. Emang punya istri banyak buat apa sih? Pengen dibilang kuat, ya itu pertimbangannya tuh harus sangat-sangat matang sekali. Oke, misalnya dia mau menikah siri, ya silahkan. Satu, kalau istrinya ridho, ya silahkan lanjutkan. Tapi kalau misal istrinya tidak ridho, ya istri juga bisa mengajukan dengan alasan apa? Karena memang yang tercatat di negara itu hanya satu. Betul kan? Ya, jadi kita melihat dari segi agama, kita lihat juga dari segi kenegaraan kita gitu. Pemerintah kita punya peraturan seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Gitu. terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Ustazah, ada tambahan lagi? Ya, udah itu aja sih. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas semua jawabannya yang begitu detail, yang begitu lengkap ya. Dan terima kasih juga seluruh peserta webinar pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dan tentunya salam terhangat dan ucapan terima kasih kami. Saya mewakili eh, tim Hijana Academy mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami hari ini, Ustazah Ajeng Yanti LC, yang pada pagi hari ini menjelaskan materi tentang marriage is carry dari pandangan Islam yang sangat lengkap dan sangat luar biasa. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan seluruh segmen kegiatan pada pagi hari ini. Saya senang sekali membersamai teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan pengalaman baru, insight baru, wawasan baru, dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesehatan fisik maupun mental. Saya Siti Fatimasya, senang bisa membersamai kegiatan webinar pagi hari ini bersama Hijana Academy, teman sembuh, teman bertumbuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, Sifa, dan teman-teman semuanya. Izin live ya.
Assalamualaikum.